Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariska Adinda Zahratul Aini, NIM 2016 1051 0311 019. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai ekonomi internasional. Ekonomi internasional mencangkup ada ruang lingkup ekonomi internasional, sifat-sifat ruang lingkup ekonomi internasional, faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional, dan juga ada manfaat ekonomi internasional. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari serta menganalisis berbagai macam transaksi dan permasalahan dalam ekonomi internasional atau ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter dan juga kerjasama antar negara. Sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Permasalahan yang dimaksud di sini masalah pemilihan produk dan kelangkaan produk, baik barang maupun jasa yang dibutuhin manusia. Masalah ini muncul karena tingginya permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan dan keinginan yang bersifat tanpa batasan. Hubungan antar negara dalam ekonomi internasional bersifat saling ketergantungan, di mana negara maju membutuhkan negara berkembang, begitu pun sebaliknya, negara berkembang membutuhkan negara maju. Selanjutnya ada sifat-sifat ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, ada teori dan berbagai kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, ada teori dan berbagai kebijakan di bidang keuangan dan moneter dunia internasional. Yang ketiga, ada pembentukan organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pendirian berbagai perusahaan multinasional. Selanjutnya ada faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Ada sekitar 6 faktor ya. Faktor yang pertama itu ada memenuhi permintaan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, ada kemampuan menguasai iptek yang berbeda. Faktor yang keempat, produksi yang berlebih dalam negeri. Faktor yang kelima, ada perbedaan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM. Dan faktor yang terakhir, ada terjadinya era globalisasi. Selanjutnya ada manfaat ekonomi internasional. Di sini bisa dilihat bahwa manfaat ekonomi internasional ini sangat banyak ya. Yang manfaat yang pertama ada memperluas lapangan kerja. Manfaat yang kedua untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Manfaat yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Manfaat yang kelima, merupakan sumber pendapatan bagi negara. Manfaat yang keenam, memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keuangan dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran. Manfaat yang ketujuh ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi yang pada dasarnya bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi, teknologi baru, dan rangsangan bersaing. Manfaat yang kedelapan ada menjalin persahabatan dengan negara lain. Manfaat yang kesembilan ada meningkatkan penyebaran sumber daya alam atau
A, sebuah negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.